Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Cendikia Podcastnya SMA Negeri 1 Kota Bangun. Bersama kita pada hari ini, narasumber kita adalah Kepala SMA Negeri 1 Kota Bangun, Bapak Abdul Rahman SPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua. Oke, pada podcast perdana kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebentar lagi akan kita laksanakan di SMA Negeri 1 Kota Bangun, yakni penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023. Oke Pak, tanpa panjang lebar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan PBDB tahun ini. PBDB tahun ini apakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan sistem online, Pak? Ya, terima kasih Pak Hafid. Jadi untuk PBDB tahun 2022-2023 ini SMA Negeri 1 Kota Bangun masih tetap melaksanakan secara online, yaitu dengan aplikasi PBDB. Kemudian sistem penerimaannya yang juga tetap menggunakan sistem jarak jauh ya. Siswa kita atau calon peserta kita itu mendaftar dari sekolahnya masing-masing atau dari rumahnya masing-masing. Oke, mendaftar mandiri begitu Pak ya? Iya, betul. Oke, dimulainya tanggal berapa kira-kira PBDB tahun ini, Mas? Ya, ini informasi ya untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan atau yang mau lulus di SMP dan MTS. Untuk PBDB kita ini sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Kita ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi, ya, afirmasi, kemudian perpindahan orang tua dan juga zona prioritas. Itu kita laksanakan sampai 22 Juni 2022. Kemudian untuk jalur reguler atau zonasi itu adalah dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Pak. Ada beberapa hal yang sering ditanyakan oleh calon peserta didik atau orang tua berkaitan jalur tersebut, Pak. Banyak yang masih belum memahami jalur yang pertama. Yang kami ketahui, yang sudah kami dengar itu ada jalur misalnya prestasi, kemudian afirmasi, perpindahan orang tua, kemudian anak kandung guru, dan zona prioritas. Itu bisa kami tahu atau bisa dijelaskan Pak, zona prestasi itu yang dimaksud itu apa Pak? Ya, baik, untuk jalur pertama tadi seperti prestasi, kemudian anak kandung guru, afirmasi, kemudian perpindahan orang tua, ini bisa kami jelaskan. Untuk yang pertama adalah jalur prestasi. Prestasi ini baik dari segi akademik maupun non akademik. Yang pertama adalah dari ranking siswa di ranking raport ya di SMP dan MTS-nya, itu bisa disampaikan ke sekolah ranking 1 sampai ranking 3. Kemudian prestasi olahraga ya, misalnya juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau tingkat nasional. Tapi untuk tingkat kecamatan belum bisa ya. Jadi untuk paling rendah kabupaten, Mbak. Iya, paling rendah kabupaten. Kemudian juga prestasi yang di bidang hafiz Quran itu juga kita jalur prestasi ya, mungkin dari hafal atau hafiz 1 juz, 10 juz, 20 juz sampai dengan 30 juz. Nah, itu yang pertama untuk prestasi. Kemudian yang kedua afirmasi. Afirmasi ini adalah anak-anak kita yang orang tuanya itu ada kartu Indonesia Pintar, kemudian juga program keluarga harapan atau PKH. Nah, itu bisa mendaftar untuk jalur yang pertama ini untuk afirmasi. Jadi kalau orang tua ada kartu PIP, nah itu silahkan sampaikan ke kami. Nah, itu yang kedua. Kemudian anak kandung guru. Nah, anak kandung guru ini adalah anak kandung guru yang ada secara internal di sekolah kami. Ya, kemudian baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah zona prioritas. Nah, zona prioritas ini
ini sesuai dengan ketempatan sekolah itu berada. Nah, kebetulan SMA Negeri 1 Kota Bangun ini berada di lingkungan Kota Bangun, Desa Kota Bangun Ulu, di RT 17, 18, 19, dan 20. Maka untuk anak-anak kami yang berada di RT 17, 18, 19, dan 20 di Desa Kota Bangun Ulu itu bisa mendaftar di jalur yang pertama, ya, itu sebagai zona prioritas, ya. Nah, itu untuk penjelasan berkaitan dengan jalur yang pertama tadi. Ya. Oke, sebelum lebih lanjut mungkin untuk memperjelas lagi yang masalah prestasi penghafal Quran, Pak, ya bisa ini. Iya. Atau dia harus menang seperti MTQ kah, atau bagaimana tanda bukti hafalannya? Kalau MTQ itu bisa, kalau dia ikut tingkat kabupaten itu juga bisa masuk kategori sebagai prestasi. Nah, kemudian kalau Hafiz ini tersendiri, jadi dia tidak ada hubungannya dengan lomba tertentu. Yang jelas dia punya dari lembaga yang menerbitkan itu bisa berupa sertifikat bahwa yang bersangkutan itu Hafiz dibuktikan Quran, dengan Hafiz Quran, hafal 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Minimal 10. Iya, minimal 10 juz. Iya. Di prestasi. Oke. Jonas prioritas tadi sudah anak kandung guru, jelas hanya guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bangun. Iya. Oke, berarti ada jalur yang lain jika tidak memenuhi syarat di jalur yang pertama, berarti dia bisa daftar di jalur yang kedua, begitu Pak ya? Iya, jadi untuk anak-anakku sekalian yang tidak masuk dalam kategori di jalur pertama, ini masih ada kesempatan yang besar sebenarnya, yaitu di jalur zonasi atau reguler, karena itu kuotanya paling besar, ya. Itu sesuai dengan zonasi kita di lingkungan Kecamatan Kota Bangun, ya, bagian bawah, itu jalur reguler kita, zonasi kita. Dan jangan khawatir, kita tahun ini akan membuka sebanyak 8 rombongan belajar, ya, dengan 34 siswa per rombongan belajar, jadi kurang lebih itu sekitar 200 lebih gitu. Jadi kuota kita cukup banyak untuk SMA Negeri 1 Kota Bangun. Oke, jadi kuotanya jadi jangan dikhawatirkan. Saya perjelas lagi, berarti bagi calon peserta didik yang tadinya mendaftar di jalur pertama kemudian tidak lolos, dia bisa mendaftar lagi di jalur yang kedua atau jalur reguler, jalur zonasi gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, ada lagi yang mau saya tanyakan Pak. Kira-kira Pak, untuk keunggulan dari SMA Negeri 1 Kota Bangun ini bisa dipaparkan Pak kepada masyarakat atau khususnya calon peserta didik yang baru? Ya, oke. Jadi SMA Negeri 1 Kota Bangun sudah kita ketahui bahwa dari sejak berdirinya hingga sekarang itu sudah banyak, ya, menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang sudah berkontribusi terhadap baik itu di daerah, ya, maupun di tingkat kecamatan. Itu sudah banyak sekali menghasilkan lulusan-lulusan terbaik, ya. Kemudian kita juga di SMA Negeri 1 Kota Bangun ini juga menyediakan beberapa fasilitas, baik itu dari segi sarana dan prasarana. Kita sudah melengkapi, sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Semua laboratorium kita miliki, kemudian kita ada ruang multimedia, kemudian kita ruang komputer, lab komputer itu ada 3 lab. Jadi bagi siswa sesuai dengan zamannya sekarang, kita untuk era digitalisasi itu kita sudah melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada. Itu yang pertama berkaitan dengan sarana prasarana. Kemudian berkaitan dengan akademik, ya, kita juga sudah beberapa anak juga sudah banyak prestasinya. Kemudian kita akan melayani anak, akan membuka ruang kepada anak-anak kita untuk mereka bisa belajar berkompetisi, ya, belajar untuk bisa mandiri. Kemudian kita akan memberikan pelayanan terbaik bagi pelayanan pendidikan, ya, di SMA Negeri 1 Kota Bangun. Kemudian ekstrakurikulernya juga cukup banyak dan saya pikir sangat banyak sekali. Dan tambahan untuk tahun depan itu SMA Negeri 1 Kota Bangun itu akan melaksanakan kurikulum merdeka. Kemudian juga kita akan ada kurikulum double track, nah, di mana anak-anak kita akan kita bekali dengan life skill atau keterampilan-keterampilan yang nantinya
berarti ketika mereka tidak punya pilihan untuk melanjutkan atau mereka ingin bekerja, mereka sudah kita bekali dengan skill-skill yang insya Allah tersertifikasi, sehingga kebutuhan dunia usaha itu akan kita lengkapi gitu. Oke, berarti tidak diragukan lagi ya bagi calon peserta didik yang ingin masuk di SMA Negeri 1 Kota Bangun, dari segi fasilitas, dari segi kegiatan, dari segi gurunya, semuanya sudah lengkap. Dan seperti mungkin yang bisa dilihat pada saat ini kita sedang mengadakan podcast, nantinya juga peserta didik atau siswa juga bisa melaksanakan podcast seperti yang kita lakukan sekarang, Pak ya. Iya. Di mana kita juga punya satu ekskul jurnalistik, nantinya mereka akan melaksanakan podcast seperti ini. Jadi berbagai macam pilihan, nanti ada yang suka bola dan lain-lain, semua difasilitasi. Oke, mungkin terakhir Pak, ada pesan-pesan untuk calon peserta didik yang akan masuk di tempat kita. Ya, untuk anak-anak kami yang saat ini akan selesai di SMP dan MTS, kami ajak jangan ragu untuk bergabung dengan kami, SMA Negeri 1 Kota Bangun. Kita insya Allah akan memberikan pelayanan yang terbaik, akan membina anak-anak kami sekalian menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang berkarakter, dan insya Allah akan sesuai dengan tuntutan zaman, ya, anak-anak yang punya skill, ya, yang akan mereka peroleh dan akan menjadi bekal bagi mereka dan akan menjadi bekal bagi kalian semua ketika kalian akan lulus dari SMA Negeri 1 Kota Bangun. Maka jangan ragulah untuk bergabung bersama kami, ya, jangan ragu untuk bergabung bersama kami, bersama cendekia yang terbaik. Oke, terima kasih Pak. Sekaligus saya tutup dengan sebuah kalimat, jangan ragu untuk masuk atau mendaftar di SMA Negeri 1 Kota Bangun. Kami tunggu kalian di tanggal 20 Juni untuk jalur yang pertama dan tanggal 27 Juni untuk jalur yang kedua atau jalur zonasi. Sekian pertemuan kita di Cendekia Podcast kita hari ini, podcastnya SMA Negeri 1 Kota Bangun. Pak Rahman, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.